Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab yakni Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Hasilnya setengah-setengah itu ya seperti ini. Padahal diberi kemampuan oleh Allah, tapi tidak mau berusaha. Diberi potensi maksimal oleh Allah, tetapi tidak mau menggunakan potensi maksimal yang Allah berikan untuk mengutamakan akhiratnya. Punya kemampuan, tapi tidak mau menggunakan kemampuannya untuk totalitas sabilillah. Kemampuan waktu, kemampuan fisik, kemampuan tenaga, kemampuan ilmu, kemampuan kesehatan, kemampuan harta, potensi nyawa. Ada kemampuan, ada potensi untuk itu, tetapi tidak digunakan untuk totalitas sabilillah, hanya setengah-setengah. Setengah mengamalkan isi Al-Quran, yang setengah ditolak. Ayat yang sesuai dengan keinginannya dia amalkan. Wa aqimus sholah, mau dia sholat, karena sholat itu tanpa mengeluarkan uang. Ketika bertemu ayat wa aqimus sholah, kutiba alaikumus syiyam, mau. Sholatnya sregep, puasanya luar biasa, bahkan puasa sunnah, puasa Daud tertib. Kenapa? Karena ibadah sholat dan puasa itu tidak keluarkan biaya. Tapi begitu ketemu ayat yang berbunyi jihad bil amwal, atau ha antum haula tut'auna litunfiqu fi sabilillah, atau wa anfiqu fi sabilillah, infakkan hartamu di jalan Allah. Tiba-tiba ketika membaca ayat yang isinya ibadah dengan harta, ibadah maliyah, padahal dia punya, dia diberi kemampuan harta oleh Allah. Begitu membaca ayat itu, tiba-tiba muncul sifat kikirnya, muncul sifat bakhilnya. Kalau jamaah 5 waktu ke masjid sregep, puasa mempeng, karena tidak berkaitan dengan harta. Tapi begitu membaca ayat anfiqu fi sabilillah, infakkan hartamu di jalan Allah, ini ibadah maliyah, harus keluarkan biaya, keluarkan harta, keluarkan uang. Tiba-tiba bakhil, kikir, hanya mau sholatnya saja, mau puasanya, tapi tidak mau zakatnya, tidak mau infaknya, tidak mau sedekahnya. Ini berarti mengamalkan isi Al-Quran sebagian, menolak isi Al-Quran sebagian. Kalau itu yang dilakukan, bukan pahala kebaikan yang didapat, tetapi apa? Kata Allah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Itu baru di dunia. Kehinaan yang akan dia dapat. Hina, semakin terhina, semakin terhina, semakin terhina. Itu baru di dunia, sebagai bentuk siksaan Allah. Di akhirat lebih-lebih. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Asyaddul adab, syadidun. Asyaddu isim tafdil dari syadidun.
Syadidun itu sangat keras. Asyaddu lebih keras. Adzabun syadidun, azab yang sangat keras. Asyaddul azabi lebih keras daripada adzabun syadidun. Karena asyaddu itu isim tafdil dari syadidun. Itu menunjukkan makna lebih, makna paling. Pada hari kiamat, orang yang setengah-setengah tidak kafah menjalankan isi Al-Quran, tidak mau kafah, ayat yang sesuai dengan keinginan dia mau mengamalkan, ayat yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya dia tinggalkan, dia campakkan ayat itu, dia enggan untuk mengamalkannya padahal mampu untuk mengamalkan secara kafah. Maka pada hari kiamat akan diseret masuk ke siksaan yang paling keras. Tidak ada yang lebih keras daripada siksaan yang akan dimasuki oleh orang seperti ini. Kenapa? Karena ini ciri kemunafikan. Orang munafik itu setengah-setengah mengamalkan Islam. Nek cocok amalke, nek ndak tinggal campakan. Dia akan tebang pilih ayat, pilih-pilih ayat, pilih-pilih hadis sing ringan diamalkan. Itu ciri kemunafikan. Maka orang munafik bidarkil asfal minan nar. Ya, neraka paling bawah. Mau jenengan neraka paling bawah? Boten. Kalau tidak mau, maka totalitas kafah mengamalkan kandungan isi Al-Quran sesuai kemaksimalan kita, sesuai kemampuan kita. Mengamalkan Quran itu harus sesuai kemampuan kita, bukan sesuai kemauan kita, tapi harus sesuai kemampuan kita. Mengamalkan Quran, mengamalkan hadis-hadis yang sahih itu bukan sesuai kemauan, tapi sesuai kemampuan. Nah inilah, maka dakwah di MTA juga harus sesuai kemampuan maksimalnya secara kafah, secara totalitas. Tidak boleh setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah itu berarti sesuai kemauan, bukan sesuai kemampuan. Kalau sesuai kemauan saja, hasilnya akan seperti ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini tadi. Na'udzubillah. Kalau sesuai kemampuan, itu ada Allah nanti yang campur tangan, yang akan menolong kita. Caranya bagaimana? Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita tinggal tanamkan keyakinan, keimanan 1000% bahkan lebih kepada Allah. Janji Allah pasti nyata adanya, janji Allah pasti datang. Menyikapi janji-janji Allah, cukup tanamkan dalam hati. Caranya bagaimana? Serahkan pada Allah. Allah nanti akan mendatangkan pertolongan itu dari arah yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau kita pikir dan masuk dalam pikiran kita, itu berarti bukan min haitsu la yahtasib. Seringkali pertolongan Allah datangnya melalui jalan yang tidak pernah terbersit dalam benak dan pikiran kita. Kita gente yang mikir ngene tiba mak betunduk mung kaya ngono tok. Ternyata simpel sekali solusinya dari Allah. Meski simpel tapi tidak pernah terlintas dalam benak dan pikiran kita. Maka yakini janji Allah sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Pasti kita akan membuktikan betapa dahsyat janji Allah akan datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Maka totalitas itu menjadi satu hal yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama, yang harus kita raih secara bersama-sama. Kafah totalitas dalam dakwah, dalam beramal soleh sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan. Ya, ada lagi.